Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada. Kembali kita jumpa tentunya di program saya di OLDC Oke Lamora dalam cerita. Yang pasti apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta di malam hari ini ada salah satu hal sinkronisasi perjalanan saya di saat kecil di zaman itu ya dengan perjalanan di saat dewasa ataupun menjelang perjalanan panjang, bagaimana momen ataupun zaman di era itu dengan di era yang sudah yang sudah berbaur dengan teknologi ya, dengan modernisasi. Saya masih ingat dulu waktu kecil, mungkin di usia 5 atau 6 tahun ya, saya suka diajak-ajak sama bapak saya dulu ya. Saya pernah dibawa ke salah satu orang pinter, karena saya memang dari kecil kritis ya, pemerhati. Saya selalu mengikuti apa yang dialurkan perjalanan orang tua tentunya ya, baik ibu ataupun bapak. Saat itu saya dibawa ke salah satu orang bisa ya, kalau mungkin dalam bahasa dulu ya orang pinter lah gitu kan, orang tua. Saya melihat, saya masih terbayang ya wajahnya, meskipun sang orang tua itu saya tidak begitu ingat namanya, tapi saya masih ingat geraknya ya, dimana pada waktu itu dia berkomunikasi dengan alam goib ya, itu dengan medianya telur ya. Dia bicara seperti ini, telurnya di sini, dia bicara dan dengan bahasa seperti biasa, dengan bahasa sehari-hari, tentunya waktu itu bahasa Sunda. Saya menikmati, saya dengerin, dan saya tidak tahu karena masih anak-anak banget, tidak terlalu jauh menganalisa seperti apa atau apa yang dibicarakan, tidak tahu. Tapi yang terpenting bahasanya bahasa Sunda yang dimengerti oleh saya, dan dia komunikasi, menurut beliau dia komunikasi dengan alam gaib itu dengan medianya telur. Kurun waktu yang panjang jelang saya sudah masuk dunia rumah tangga, beberapa tahun setelah berumah tangga, saya ngobrol dengan bapak mertua saya waktu itu. Dia berkata begini, "Ki," katanya, "nanti suatu ketika itu di tahun 2000-an," katanya. Dia bilangnya tahun 2000-an. Tahun 2000 ke sana katanya, "akan banyak orang-orang gila," katanya. Dia bicara sendiri katanya. Waktu itu memang saya masih belum pemerhati juga apa maksud dan tujuannya, tapi saya ingat gitu apa yang dibicarakan mertua saya waktu itu. Nah, tiba-tiba kurun waktu ke depannya itu ternyata apa yang dikatakan oleh mertua saya itu saya sinkronisasikan dengan apa yang terjadi pada waktu kecil di saat seorang orang bisa, orang pinter atau orang tua itu berkomunikasi dengan alam gaib itu dengan medianya telur ya kan? Nah, ternyata benar kata bapak mertua saya itu, di tahun-tahun mungkin sebelum atau sesudah tahun 2000 ya, tepatnya tahun 2000 ke sini itu gebiar banget, familiar. Orang banyak bicara sendiri dimanapun ya, dengan melalui handphone. Ini jelas banget ya, momen dulu dengan momen sekarang. Tetapi kemungkinan besar kalau orang sekarang berbicara dengan handphone, mungkin tidak akan dikatakan ada yang di sekelilingnya dia orang gila. Tetapi kalau dikembalikan lagi ke zaman anak-anak dulu, di saat orang tua komunikasi melalui telur ya, mungkin akan dikatakan orang gila oleh zaman sekarang. Nah, ini yang sedikit saya selalu menggali di situ ya. Kalau kita perhatikan, handphone pun sebetulnya kan goib. Yang dibicarakannya, yang diajak bicara kan di mana-mana. Mungkin perbedaannya hanya alam nyata. Nah,
tetapi goib karena kan orangnya tidak ada di situ, hanya melalui nomor yang disinkronkan dengan nomor yang di sana hingga nyambung. Kalau saya pikir secara mendalam, apa bedanya dengan orang tua dulu menyambungkan dengan doa, kan? Dengan kemujizatan doa, dia bisa komunikasi dengan alam yang di luar sana. Ini yang dikatakan gila yang mana? Jadi inilah perbedaan zaman, tetapi penyatuan tujuan. Di sini tidak ada gila. Yang bilang orang gila itu karena dia masih gila dengan hal-hal yang sifatnya dimengerti oleh dirinya sendiri, tanpa berpikir bahwa orang lain itu lebih mengerti. Bahkan jangankan yang masuk logika, jangankan yang fakta, yang fiktif pun mereka mungkin sudah melambung. Levelnya sudah bukan level kita. Nah, berarti dengan demikian maka mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti apa yang menjadikan sebuah alur, kan? Alur zaman yang pasti. Mungkin zaman anak-anak saya dulu alurnya seperti itu. Nah, di zaman sekarang alurnya seperti ini. Kita akan berpikir panjang dan lebar bagaimana alur perjalanan hidup itu nanti ya di jeda 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Perpaduan dari ilmu, nah, kalau dalam bahasa orang tua ilmu kebatinan, ya, dipadukan lagi sekarang ilmu teknologi, modernisasi, era digital. Nanti sekarang, nanti di kemudian hari, di ujung perjalanan kita mungkin ya, apa kita masih kebagian apa tidak jatahnya, ya kan? Bagaimana? Nah, disinilah mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang menjadi sebuah perjalanan hidup kita terutama. Kan ternyata yang saya yakini bahwa sebelum lahir ke alam ini kita itu sudah ada perjanjian antara raga dengan ruh. Nah, jadi disinilah kita jangan sampai pernah lupa akan apa yang menjadi isi perjanjian itu antara raga ini dengan ruh, tentunya dengan Sang Pencipta yang menggelarkan kita ke alam ini. Begitu kira-kira. Oke, buat rekan tercinta, mudah-mudahan ini jadi sebuah pemikiran ya, tapi jangan dipikirkan. Pemikiran, mudah-mudahan bisa kita belajar untuk menyinkronkan ya antara seluruh badan jasad ini dengan ruh, supaya perjalanan kita terkendalikan dan bisa dikendalikan, dan kita menggunakan rem dan difungsikan sesuai situasi dan kondisi agar kita selamat. Begitu kira-kira. Oke, buat rekan tercinta, di malam hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu. Mungkin tidak ada kaitannya dengan cerita saya, tapi saya akan sinkronkan dengan lagu itu, bahwa kita tetap jangan lupa pada apa yang menjadi sebuah perjalanan kita ya. Kalau kata bapak saya, jangan sampai lupa akan purwadaksi, cikal bakal kan? Dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Itu yang paling terpenting. Oke, satu nomor untuk Anda. Senja itu tak pernah ku lupa, dikala aku sedang meraju cinta. Ketika mentari merah mewarnai awan, di sanalah hatiku lalu terlena. Mentari pun terus tersenyum di saat kau lemparkan senyum padaku. Adakah rasa rindu di balik tirai hatimu? Pintu hatiku terbuka untukmu. Masih ingatkah engkau di kala mentari mulai menepi di hamparan rumput dan luas menghijau? Kau genggam erat tanganku, kau peluk
tak pernah ku lupa. Dikala aku sedang meraju cinta, ketika mentari merah mewarnai awan, di sanalah hatiku lalu terlena. Mentari pun turut tersenyum di saat kau lemparkan senyum padaku. Adakah rasa rindu di balik tirai hatimu? Pintu hatiku terbuka untukmu. Masih ingatkah engkau dikala mentari mulai menepi di hamparan rumput dan luas menghijau? Kau genggam erat tanganku, kau peluk diriku. Masih ingatkah engkau dikala mentari mulai menepi di hamparan rumput dan luas menghijau? Kau genggam erat tanganku, kau peluk diriku. Oke, buat rekan tercinta, itu satu nomor yang bisa saya hadirkan malam hari ini hanya sebagai penghias saja. Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan, bisa menginspirasi, juga insya Allah bisa mengedukasi ya, untuk menjadikan hidup kita lebih jernih dalam pemikiran, lebih tenang dalam hati nurani, dan lebih legowo dalam menerima apa yang menjadi cerita hidup. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya di OLDC Oki Lamora, dalam cerita apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.